Halo semua, kembali lagi ke channel saya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi integral kita. Ya. Yang lalu pada video yang pertama saya sudah jelaskan mengenai konsep dasar mengenai integral. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara atau teknik pengerjaan integral dengan cara substitusi atau permisalan. Jadi yang pertama, tips dari saya, ada 3 tips ini yang bisa saya berikan untuk mengerjakan integral substitusi. Yang pertama, pilihlah permisalan ya, yang turunannya bisa mencoret sesuatu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau bentuknya dalam aljabar atau polinom, yang dimisalkan sebagai U, itu pangkatnya satu lebih tinggi. Ya. Jadi pangkatnya lebih tinggi. Yang kemudian yang ketiga, jangan lupa kalau sudah diintegralkan, kita kembalikan ke dalam bentuk awalnya, mula-mulanya. Atau variabel awalnya, variabel apa. Ya, jangan lupa. Langsung saja, ya, untuk mempraktekkan ini kita bisa mengerjakan contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalkan saya punya integral dari 3x kuadrat dikali dengan x pangkat 3 min 1 pangkat 6 dx. Gini ya. Kalau kita langsung mengerjakannya akan kesulitan ya, nggak bisa, terlalu repot. Maka kita bisa manfaatkan cara substitusi ini. Cara substitusi ini kita misalkan. Yang kita misalkan apa? Ya, misalkan kita pakai variabel u ya. Berarti misal u sama dengan, kalau polinom biasanya yang kita misalkan pangkatnya lebih tinggi, yang lebih tinggi. Nah, yang x pangkat 3. Teknik kedua, kalau kita misalkan U-nya itu X pangkat 3 min 1, apakah turunannya itu akan kecoret? Kita coba. Kalau kita pakai U-nya sama dengan X pangkat 3 min 1, maka turunannya adalah DU per DX sama dengan 3X kuadrat. Berarti DX sama dengan apa? DU dibagi 3X kuadrat. Nah, setelah kita mendapat nilai turunannya, kita bisa mengerjakan soal ini menjadi apa? Berarti integral 3x kuadrat x pangkat 3 min 1 tadi apa? U kan? Berarti ini U pangkat 6 dikali dx. dx-nya apa? du dibagi dengan 3x kuadrat. Nah, ini kecoret. Habis. Maka kita tinggal mengintegralkan U pangkat 6 du. Ya, berarti integral dari U pangkat 6 du langsung ya. Berarti 1 per 7 dikali U pangkat 7 ditambah C. Nah, jangan lupa tips yang ketiga bisa dipakai. U-nya apa tadi? Mula-mula U-nya adalah X pangkat 3 min 1. Berarti menjadi 1/7 dikali X pangkat 3 min 1. Pangkat 7 ditambah C. Ya, jadi ini jawabannya teman-teman. Mudah kan? Lanjut ya. Contoh yang kedua, kalau misalkan saya punya aljabar lagi ya, integral dari 2x plus 1 dikali dengan akar x min 1 dx. Ini gimana? Ya, kita coba. Misalkan lagi ya, pakai integral substitusi. Misal yang menjadi u adalah x min 1. Maka turunannya apa? du dibagi dx sama dengan 1 kan? Ya, du dibagi dx sama dengan 1, maka dx sama dengan du. Nah, kita bisa kembalikan ke soalnya ini. Maka integral dari ini 2x plus 1 akar x min 1. X min 1-nya tadi u. Maka ini menjadi akar u ya. Dikali dx. Dx-nya apa? du. Setelah itu diapakan? Kita belum bisa mengerjakan ya. Kalau di sini kan ada variabel x, ada variabel u. Supaya bisa dikerjakan, maka variabel x-nya harus diganti menjadi variabel u. Dari permisalan ini,
kita dapat apa? Maka X-nya sama dengan U ditambah 1. Kita substitusi, ya. Berarti integral 2 dikali dengan U plus 1 ditambah 1 dikali akar U DU. Kita kalikan ya. Ini kali ini kali ini, ditambah 1 dikali akar U. Maka mendapatkan hasilnya berapa? Integral dari 2U plus 2 tambah 1, 3 dikali akar U DU. Kalau sudah seperti ini ya, kita bisa mengerjakannya. Maka kita kalikan satu per satu dulu. Menjadi apa? Integral 2U dikali akar U. Akar U itu kan U pangkat setengah. Maka menjadi 2U pangkat 3 per 2. Ditambah dengan 3 dikali U pangkat setengah D. Oke, jadi kita bisa kerjakan sendiri-sendiri nih. Integral dari 2 kali U pangkat 3 per 2 apa? Maka menjadi 2 kali 2 per 5 U pangkat 5 per 2. Ditambah 3 kali 2 per 3 ya, dikali U pangkat 3 per 2 ditambah D. Jangan lupa dikembalikan ya. 2 kali 2 per 5, 4 per 5. U-nya apa tadi? U-nya adalah X min 1. Jadi dikali X min 1 pangkat 5 per 2 ditambah, ini habis, coret, 2 kali U. U-nya adalah X min 1 pangkat 3 per 2 ditambah D. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau di soalnya variabelnya dalam X ya, jawaban akhirnya harus dikembalikan ke dalam variabel mula-mula, ke dalam soalnya yang asli. Oke, semakin paham kan? Lanjut ya. Kita coba contoh soal selanjutnya. Misalkan saya punya ini, berapakah integral dari X kuadrat dikali E ini bilangan eksponen ya, E pangkat X pangkat 3 min 1 dx. Oke, ini bagaimana cara mengerjakannya? Maka kita pakai permisalan lagi. Misal, kita tulis dulu. Misal, kita misalkan ya yang pangkatnya gede. U sama dengan X pangkat 3 min 1. Maka turunannya menjadi DU per DX sama dengan 3X kuadrat. Oke, maka DX sama dengan apa? DU dibagi 3X kuadrat. Oke, kalau sudah kita substitusikan ya. X kuadrat dikali E pangkat apa ini? X pangkat 3 min 1. Tadi kita misalkan U. Berarti E pangkat U DX. DX-nya adalah DU dibagi 3X kuadrat. Nah, ini ya. Ciri-ciri khasnya substitusi itu kalau turunannya itu pasti mencoret sesuatu. Biasanya gitu. Ini kecoret. Ya. Jadi, E pangkat U DU apa integralnya? Dibagi 3, jangan lupa ya. Integralnya E pangkat U DU ya tetap ya. Jadi tetap sepertiga E pangkat U ditambah C. Ini belum jawaban final. Soalnya kan tadi dalam variabel X. Maka kita nulisnya apa? E pangkat U-nya tadi X pangkat 3 min 1 ditambah C. Nah, ini baru jawaban finalnya. Gitu teman-teman ya. Mudah kan? Jadi cara ini sangat powerful sekali, sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal integral ya. Kadang-kadang soal yang kita kira itu sulit ternyata cukup dimisalkan jadi lebih mudah. Contoh lagi ya, contoh lagi. Berikutnya, misalkan saya punya soal, berapakah integral dari E pangkat X dikali E pangkat X min 1 pangkat 5. E pangkat X dikali E pangkat X min 1 pangkat 5 dx. Ya, kita pakai permisalan lagi. Misal, apa? U sama dengan E pangkat X min 1. Nah, ini ya. Turunannya apa? Jadi DU dibagi DX sama dengan E pangkat X ya.
Maka dx sama dengan du dibagi e pangkat x. Maka integral ini kita bisa tulis e pangkat x dikali u pangkat 5, dx-nya apa? Du dibagi e pangkat x. Nah, ini lagi-lagi kecoret, teman-teman. Jadi turunannya kecoret. Sehingga integral dari u pangkat 5 du apa? Jadi langsung ya, ketemu. 1/6 u pangkat 6 ditambah c. Kita substitusikan balik. U-nya apa? E pangkat x min 1. Pangkat 6 ditambah c. Ini. Kalau misalkan saya punya soal seperti ini, saya tulis ya. Berapakah integral dari e pangkat x dibagi e pangkat x min 1 dx? Kelihatannya sulit ya. Tapi kita cukup pakai integral permisalan atau substitusi, kita bisa selesaikan. Kita misalkan saja. Misal u sama dengan apa? E pangkat x min 1. Maka du per dx sama dengan apa? E pangkat x. Maka dx sama dengan du dibagi e pangkat x. Maka integralnya menjadi e pangkat x dibagi dengan u kan? Dx-nya apa? Du dibagi e pangkat x. Lagi-lagi kecoret habis. Nah, tinggal integral 1 per u du apa? 1 per u du len u ya. Len u plus c. Maka menjadi len u-nya apa tadi? E pangkat x min 1 plus c. Lanjut, kalau misalkan trigonometri bisa nggak pakai substitusi? Ya, beberapa soal bisa. Misalkan saya punya soal ini. Berapakah integral dari cos x dikali dengan sin pangkat 5x dx? Nah, ini. Kita pakai substitusi apa nih? Kita mau misalkan cos-nya apa misalkan sin-nya? Bagaimana caranya? Kita mikir ya, kalau misalkan kita turunkan sin-nya, sin turunannya cos. Jadi mencoret cos-nya kan, habis cos-nya nanti. Kalau kita pakai turunannya cos kan jadi min sin ya. Sin-nya nggak habis, masih ada pangkat 5 dibagi 1 kan masih ada pangkat 4 nanti. Jadi paling ampuh, kita misalkan apa ini? Misalkan U-nya sama dengan sin X saja. Nah, turunannya du per dx sama dengan cos X. Maka integralnya menjadi integral cos X sin pangkat 5 apa? U pangkat 5. dx apa? dx menjadi du dibagi dengan cos X. Nah, cosnya habis kan? Oke, integral U pangkat 5 du apa? Jadi 1/6 U pangkat 6 ditambah D. Jangan lupa U-nya dikembalikan. U-nya apa? Ini adalah sin X. Jadi sin pangkat 6X ditambah sin. Ini jawabannya teman-teman. Satu lagi ya, satu soal lagi ya, trigonometri. Berapakah integral dari cos pangkat 3x dx? Sama dengan apa? Kalau kita mau pakai substitusi, kita bisa pecah gini ya. Cos pangkat 3x itu kan integral dari cos pangkat 2x dikali cos pangkat x dx. Ingat, kita punya sifat apa? Kalau cos kuadrat x, berarti kalau kita ingat identitas trigono, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan berapa? 1. Maka cos kuadrat x sama dengan apa? 1 dikurangi sin kuadrat x. Nah, ya, kita bisa terapkan. Berarti 1 dikurangi sin kuadrat x dikali cos x dx. Kita bisa pakai substitusi apa ini? Ya, kita misalkan ini. Kita tulis, misal U sama dengan apa? Ini kurang X tadi ya, cos X. Misal U sama dengan sin X.
Kenapa saya pilih sin X? Karena nanti akan kecoret cos-nya. Karena turunannya sin adalah cos. Berarti du per dx sama dengan cos X. Maka integral ini menjadi integral 1 sin X apa nih tadi? U kan? Berarti itu kuadrat, 1 min U kuadrat dikali cos X dikali dx. dx-nya apa? du dibagi dengan cos X. Nah, lagi-lagi kecoret ini. Oke, berarti berapakah integral 1 min U kuadrat du? Maka U dikurangi 1 per 3, U pangkat 3 plus C. Ya, jangan lupa dikembalikan, U-nya tadi adalah sin X, maka menjadi sin X dikurangi 1 per 3, sin pangkat 3X ditambah C. Nah, ini hasil akhirnya, teman-teman. Cukup mudah kan? Berarti untuk integral substitusi seperti itu caranya. Jadi kita memikirkan apa yang menjadi permisalan atau substitusinya nanti. Turunan dari permisalan tersebut, katakan U tadi, turunannya harus mencoret sesuatu. Itu triknya. Jadi mengeliminasi sesuatu habis ya, mencoret tadi itu. Oke, sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, masih ada integral parsial, integral trigonometri yang lebih advance lagi. Jika video ini bermanfaat, tetap belajar. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.